Untuk penerapan laboratorium manajemen informasi sistem informasi dan manajemen industri. Ini kami akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu PHP dan database. Perkenalkan untuk saya sendiri Giosana Dinta dan partner saya untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input yang dan berbagai proses lainnya yang dihasilkan, yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu untuk kegiatan manajemen. Database sendiri adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Database menawarkan keuntungan menyimpan data dengan format yang independen dan fleksibel. Untuk PHP sendiri merupakan bahasa server side yang menyatu dengan HTML. Dalam modul 3 PHP dan database ini membahas studi kasus tentang dua orang yang memiliki usaha penjualan dengan membuat e-commerce khususnya penjualan sandal. Dari permasalahan tersebut itulah untuk membuat suatu website akan digunakan kombinasi bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Untuk rumusan masalahnya sendiri, adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah bagaimana cara menghubungkan PHP pada pembuatan web penjualan sandal BTS. Adapun untuk tujuan praktikum yaitu membuat database MySQL dari studi kasus penjualan di PT MCS untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP pada suatu studi kasus penjualan sandal di PT MCS untuk mengetahui penghubungan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dalam membuat website penjualan sandal di PT MCS. Kemudian untuk kedua tinjauan pustakanya sendiri ada bahasa pemrograman. Alat komunikasi antara manusia dengan perangkat komputer. Saat ini perkembangan teknologi jadi sebuah primadona tersendiri. Untuk menekuni dan mempelajari bahasa pemrograman di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan fokus pembelajaran pada bahasa pemrograman tertentu yang menjadi standar kompetensi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang digunakan untuk menulis sebuah program di komputer. Bahasa pemrograman alat yang manusia dengan perangkat komputer. Bahasa pemrograman PHP, kemudian ada database atau sering disebut basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik dan merupakan sumber informasi yang dapat diakses menggunakan suatu program komputer. Database berfungsi untuk menyimpan informasi atau data. Sistem basis data merupakan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personil yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga diperiksa menggunakan suatu program komputer. Kelebihan database sendiri yaitu klien yang pertama klien server in environment, yaitu dengan adanya klien environment proses yang terjadi bisa dipisahkan. Kemudian ada multi user, kemudian diakses berbagai sistem menjadi operasi menjadi salah satu kelebihan yang sangat bermanfaat. Kemudian high transaction proses performance, kemudian ada variability data,
Kemudian DBMS merupakan perangkat lunak yang kompleks yang mengontrol organisasi database, manajemen serta simpanan database. Database atau basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis disebut juga sebagai markas, gedung, gudang atau tempat pengumpulan, sedangkan data merupakan catatan atas kumpulan fakta dunia yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lainnya. Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu data yang terdapat dalam komputer itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, simpanan permanen, storage digunakan untuk menyimpan basis data tersebut, kemudian ada perangkat lunak untuk memanipulasi data. Penggunaan database disebabkan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan manajemen data. Database dimanfaatkan di berbagai bidang seperti perbankan, industri maupun pemerintahan. Kemudian ada PHP. PHP adalah singkatan rekursif dari PHP, Hypertext Preprocessor, yang merupakan scripting yang tempat pengolahannya berada di server. Hal ini berarti PHP dapat bekerja dalam dokumen HTML yang menempatkan hasil permintaan setting PHP. Dengan PHP, situs dapat dibuat tidak berupa kumpulan halaman statistik yang informasinya tidak sering diperbarui. Untungnya itu untuk dari PHP dan microscoping itu pengembangannya lebih banyak untuk pengembangan kemudian memiliki konektivitas filter berbasis data, kemudian bersifat open source dan tidak bergantung pada penggunaan. Data termasuk dengan bahasa scripting yaitu bahasa pemrograman yang dibuat untuk menggunakan dinamik maupun statis ataupun aplikasi berbasis website. Sebagai bahasa pemrograman yang umum, PHP dapat digunakan dengan mudah tanpa HTML. Pengguna juga dapat dikombinasikan dengan sistem untuk web, manajemen banking web. Yaitu dapat membuat dinamis, hanya digunakan untuk web dapat menyimpan data dalam database, dapat digunakan untuk membuat yang berbeda dan dapat diubah berdasarkan kemauan user untuk berbagai pengaturan yang diinginkan. PHP dapat disisipkan dalam kode HTML dan dikombinasikan dengan CSS. PHP merupakan dasar project yang mengatur dengan HTML untuk membuat dinamis. Salah satu kuncinya adalah untuk mengolah dan menampilkan data itu data yang diterima akan diolah di sebuah program database server. Untuk kemudian hasilnya ditampilkan ke layar untuk browser sebuah situs. PHP merupakan jenis bahasa scripting yang lazim digunakan di halaman web. Artinya kode ini langsung dimasuk ke dalam HTML. Kemudian keuntungan PHP, aksesnya cepat, karena ditulis di tengah kode HTML, kemudian murah, kemudian mudah dipakai, kemudian dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, kemudian dukungan teknis banyak tersedia, kemudian aman, kemudian mendukung banyak data, dan yang terakhir bisa dikostomisasi. Tiba-tiba data yang ada di berdasarkan kriteria dan wadah tertentu, yaitu ada integer, ada floating point, ada string, kemudian ada array, kemudian ada objek, ada resource, dan ada tipe variabel, kemudian yang terakhir ada casing. Kemudian ada SQL atau query language dalam mengakses, merubah, dan memanipulasi data hasil relasional.
DL itu data definition lag, kemudian ada DM data manipulation lag, kemudian ada TCL yaitu data control lag, kemudian SQL dibaca lag, ada time, ada where, ada profile, ada having, kemudian ada APG atau average, kemudian ada count, ada max, ada min, kemudian ada zoom, dan berbagai berita SQL lainnya. Kemudian kita masuk ke MySQL. MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Ada relasi antara satu tabel dengan tabelnya. Beberapa keunggulan MySQL yaitu cepat, andal, dan mudah dalam penggunaannya. Kemudian didukung oleh berbagai bahasa database server MySQL. Kemudian mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Kemudian lebih murah. MySQL bersifat open source. Kemudian ada SEM. SEM adalah sebuah aplikasi web instan dan lengkap dikarenakan segala yang dibutuhkan untuk membuat situs web dengan content management system atau bisa dicoba di dalam aplikasi ini. Dan merupakan dari sistem operasi apapun apa aja MySQL, PHP, dan Perl. Adalah tool yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket. Seperti terbaru pada saat ini adalah versi 1.6 untuk Windows yang terdiri dari Apache, kemudian ada MySQL, ada PHP, PHP MyAdmin, kemudian Zilla FTP server, kemudian ada Tomcat, dan Strawberry Bird, kemudian SEM Control Panel. Ya, selanjutnya untuk bab 3, studi kasus. Suatu perusahaan penjualan sandal yang bernama PDMJS website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan kode kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login. Dengan tampilan web yang menarik, manajemen perusahaan ingin agar website yang sudah digabungkan dengan database menggunakan PHP dan dapat menjadi website dinamis dan melakukan login, logout, profil, input, data produk dan customer, hapus data produk dan customer sebelum website tersebut dipublikasikan harus untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP. Bahasa body yang dan dihiasi dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut adalah script codingannya. Yang pertama kita membuka SEM terlebih dahulu dan kita menyalakan Bash dan MySQL. Setelah itu kita memencet admin. Setelah kita memencet admin, kita akan masuk ke localhost. Di localhost sendiri kita akan buat entitas baru yaitu tabel customer, tabel karyawan, dan tabel produk. Pada tabel customer sendiri kita membuat 7 entitas, tabel karyawan juga 7, untuk tabel produk kita membuat 6. Untuk scriptnya sendiri kita pertama membuat indeks. Untuk indeks kita hostname-nya ke localhost, usernya root, passwordnya kita cuma pakai pada atas, dan database name-nya penjualan sandal dengan MySQL Connect. Setelah itu, setelah kita membuat indeks, kita lanjut ke home. Untuk home sendiri kita menyesuaikan dengan Tailwind sendiri dengan memasukkan codingan yang sudah ada template-nya. Juga untuk link loginnya juga kita
mempersiapkan HTTP -2 localhost penjualan sandal -login.php. Untuk di menu home ini juga terdiri dari kita memasukkan data penjualan produk kita yang pada perusahaan MCS ini terdapat produknya yaitu sandal Ando, Sender, Bata, Tiger, dan Swallow. Dengan memasukkan stok dan harganya juga. Setelah kita membuat home, kita lanjut ke About Us. About Us-nya kita masih hampir sama, cuma ada beberapa perubahan di CSS-nya dan codingannya. Dan pada About Us sendiri kita membuat deskripsi tentang pendiri dan tentang PDMCS itu sendiri. Juga di About Us kita memasukkan produk kita di PDMCS atau katalog di PDMCS sendiri seperti sandal Ando dan lainnya. Setelah About Us kita membuat kontak, hampir kurang lebih sama, cuma kita di kontak ini kita membuat seperti link untuk pengaduan tentang website dan atau tentang PDMCS dan lainnya. Untuk selanjutnya kita ke menu login. Untuk karyawan membuat login sendiri di database sendiri sudah membuat data entitas karyawan, juga memasukkan password dan username-nya. Untuk setelah itu ke dashboard, kurang lebih masih sama dengan data menunya di dalam dashboard itu terdapat dua field, data produk, data customer. Setelah itu kita menuju ke profil. Dalam profil ini kita akan memasukkan profil karyawan sendiri, dan di profil itu sendiri kita dilanjutkan ke update profil pada codingan komponennya yaitu update profil. Setelah itu kita ke update profil, lanjutan dari menu profil tadi kurang lebih hampir sama. Setelah itu kita ke dashboard data produk. Dari data produk ini kita masuk untuk kampanyenya ke tambah data produk. Setelah itu kita tambahkan, masuk ke tambah data produk, hapus produk. Setelah itu ada data customer dan tambah customer, hapus data customer dan juga logout. Untuk hasilnya sendiri, database-nya kita ke menu home-nya sendiri. Di home ini ada tampilan, mulai tampilan logo dan PDMCS-nya dengan moto kami, kepuasan Anda adalah yang utama. Dan di bawah moto sendiri ada katalog produk dari PDMCS. Setelah itu ada eksekutif timnya, mulai dari partner saya Giosekan Abdillah, juga saya sendiri Aginanda Bismail Jasa. Setelah itu ke About Us. About Us ada latar belakang pendiri, latar belakang PT MCS, juga ada katalog. Untuk kontaknya sendiri, kita kontak ini untuk pengaduan dengan isi nama depan dan nama belakang, email juga isi pengaduannya. Di sini juga ada untuk pengaduannya terkirim ke email, live chat-nya juga ada. Untuk keterangan office-nya atau kantornya sendiri juga ada, dan nomornya juga ada. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu login. Di menu login ini sendiri dari script login itu sendiri muncul
logo PTMCS dengan namanya dan moto. Setelah itu menu login, username, dan passwordnya. Setelah kita login, kita masuk ke dashboard. Di dashboard sendiri kita ada menu profil. Menu profil ini adalah menu data untuk memasukkan data karyawan. Juga ada update profil. Update profil nanti kalau ada memasukkan data karyawan, kita bisa memasukkan di sini. Juga ada data produk. Data produk seperti tambah produk, kita misalnya ID produknya A01, nomor pesanannya 0006, nama produknya Bata, harga produknya di katalog 3.000, deskripsinya bisa diisi sesuai deskripsi di katalog sendiri, dan ketersediaan juga harga. Setelah itu kita pencet ke tambah data produk dan akan muncul seperti ini, mulai dari isi produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan ada data customer sendiri. Untuk data customer, kita data customernya munculnya nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan aksinya sendiri. Untuk tambah data customer juga masih sama seperti nomor pesanan, nama customer, telepon, total, nama produk, jumlah, dan harga. Untuk di database-nya sendiri, untuk tabel customer, primarity-nya yaitu di nomor pesanan, dan untuk tabel karyawan, primarity-nya ada di ID karyawan. Oh maaf, untuk tabel customer tadi ada ya nomor pesanan. Untuk di tabel produk sendiri, untuk primarity-nya yaitu di ID produk, dan ada tambahan waringnya di nomor pesanan. Untuk ini input data yang dimasukkan lewat database tadi sendiri, lewat tambah produk, juga tambah data customer. Untuk setelah itu kita menuju ke menu login, menuju ke menu logout-nya. Untuk logout-nya sendiri kita langsung menuju ke menu logout-nya sendiri, kita langsung menuju ke home. Dan di dalam script-nya juga untuk menu logout, bisa dilihat di script garis kurang lebih besar ke Windows location ke home.php untuk scriptnya sendiri. Mungkin menuju ke laporannya. Di laporan sendiri kita pada penjelasan bab 4. Untuk penjelasan bab 4, hasil output dan output pembahasan studi kasus. Adapun output script codingan HTML, Tailwind, CSS, dan PHP PTMCS sendiri. Dan ini adalah gambar tampilan umum website PTMCS. Gambar 4.2 adalah tampilan about us PTMCS. Gambar 4.4 adalah tampilan dashboard, tampilan kontak PTMCS, dan gambar 4.5 tampilan login website PTMCS. Tampilan gambar 4.6 tampilan profil website PTMCS.
Untuk 4.7 tampilan update profil website PTMCS. 4.8 tampilan data produk website PTMCS. 4.9 tampilan data produk website PTMCS. Tampilan 4.10 tampilan data customer website PTMCS. 4.11 tampilan data customer website PTMCS. Tambah data customer PTMCS. Untuk analisa outputnya sendiri, pada output script codingan HTML di website PTMCS terdapat tag HTML yang dipakai antara lain tanda kurang dari H1, tanda lebih besar dari, kurang dari H2, lebih besar dari, kurang dari H2, H3, lebih besar dari. Untuk membuat heading atau elemen tag sendiri menggunakan tanda H1 digunakan untuk heading poster yang berisi nama perusahaan. Juga kemudian tag HTML digunakan sebagai link, yaitu tag kurang dari image src sama dengan petik atas, tanda 2 petik atas, kemudian linknya itu sendiri, dan ditutup dengan 2 petik atas garis miring tanda lebih dari. Pada output script codingan Tailwind CSS di website perusahaan terdapat tag yang dipakai, yaitu padding yang digunakan untuk area kosong yang berada di sisi dalam cover dari background. Margin yang digunakan untuk area kosong yang berada pada sisi luar cover dari background. View template kolom digunakan untuk menentukan kolom data letak profil PTMCS. Untuk bab 5-nya kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, database adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Database MySQL yang telah dibuat pada PTMCS untuk penjualan sandal, yaitu tabel karyawan. Dalam tabel karyawan, primary key-nya yaitu ID karyawan. Tabel produk, dalam tabel produk primary key-nya yaitu ID produk, dan unique nya adalah nomor pesanan. Dan tabel customer, untuk primary key-nya yaitu nomor pesanan. Yang kedua, PHP dan masuk dalam bahasa script server side, yaitu sebagai bahasa pemrograman yang dibuat untuk mengembangkan situs web dinamis maupun statis ataupun aplikasi berbasis website. Pada studi kasus penjualan sandal PTMCS, dibuat script PHP dengan menggunakan program website yang terdapat di indeks PHP, home PHP, contact, about us, dashboard, login, profil, update profil, data produk, data customer, tambah produk, tambah customer, hapus produk, hapus customer, dan logout. Untuk kesimpulan nomor 3, yaitu database MySQL dengan script PHP dikoneksikan dengan file index PHP agar data yang ada di dalam database bisa dimunculkan di website dengan bahasa pemrograman PHP. File index PHP berisi variabel hostname, user, password, dbname, dan query MySQL Connect yang digunakan membuat koneksi baru ke MySQL. Untuk saran pada yang diberikan pada praktikum modul 3 ini, yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi yang cara penggunaan PHP dan MySQL sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikan mempelajari data pemrograman PHP agar tidak terjadi error saat mengaplikasikan pada web. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami cara pengoneksian PHP dengan database MySQL. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.